Berkumpul di mana? Fi baitin min buyutillah. Berkumpul di dalam rumah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah. Terus ngumpulnya ngapain? Yasluna alaihil Quran. Ngumpulnya dibacakan Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan dikaji isi Al-Quran, ditadarrus isi Al-Quran. Maka Masya Allah jamaah sekalian, walaupun kelihatannya masjid ini longgar, kata Nabi, illa khufita alaihimul malaika. Majelis ini dihadiri oleh malaikat. Karena mungkin yang kita pahami mengenal malaikat itu 10 yang wajib. Tapi sejatinya banyak tugas-tugas lain malaikat yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui. Selain Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, masih banyak malaikat-malaikat yang lain yang punya tugas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya di dalam Quran surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya salat fajar kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Ini saya beberapa kali menyampaikan, ini cukup menarik ya. Allah menggunakan kata salat dengan Quran. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Mengapa? Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subuh itu rakaatnya paling sedikit, tapi durasi lamanya Rasulullah itu paling lama. Ya. Jadi subuh itu rakaatnya cuma 2, tapi di antara seluruh 5 waktu sholat, Rasulullah durasi yang paling lama itu beliau aplikasikan dalam waktu subuh, karena memang betapa dahsyatnya waktu subuh. Makanya ada doa khusus yang beliau senantiasa munajatkan ketika waktu subuh. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Loh, apakah sholat-sholat yang lain tidak disaksikan oleh para malaikat? Kenapa Allah sampai spesifik menyebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda? Karena memang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu riwayat digambarkan bahwa pergantian penjagaan malaikat terhadap bumi ini di waktu subuh. Jadi malaikat yang jaga malam selesai berakhir waktu subuh. Sehingga ketika mereka selesai, mereka lapor kepada Allah, ya Allah, ketika aku tinggalkan bumi ini, kami menyaksikan fulan sedang melaksanakan sholat subuh di Sabilul Muttaqin. Sedangkan malaikat pagi mulainya waktu subuh, ketika mereka nanti lapor kepada Allah, mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, pertama kali aku berjaga turun di muka bumi, yang pertama kali aku saksikan fulan sedang beribadah sholat subuh. Itulah mengapa
Di dalam Al-Quran disebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat karena dilaporkan oleh 2 rombongan malaikat. Demikian juga setelah waktu subuh Allah menurunkan 2 malaikat yang khusus untuk berdoa kepada Allah. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ya Allah a'ti, ya, datangkan. Makanya nasid yang lagi populer itu atuna, asal kata a'ti, datangkan, ya. Allahumma a'ti, Allahumma ya Allah datangkan munfikon, orang yang berinfak, khalafa, gantinya. Makanya waktu infak terbaik itu ya waktu subuh, karena langsung didoakan oleh para malaikat. Makanya bagus kalau kita bikin kebiasaan, kalau berangkat ke masjid bawa uang infak, pulangnya dimasukkan atau dikasihkan kepada siapapun yang bertemu, karena disitulah kita langsung didoakan oleh para malaikat. Dan dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwa salah satu di antara tugas yang Allah berikan kepada para malaikat adalah mencari majlis-majlis ilmu, mencari majlis-majlis zikir. Itulah mengapa tadi Rasulullah SAW menyebutkan la tajma'u qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna alaihil Qur'an wa yatadarrusunahu illa khufita alaihimul malaika. Maka majelis ini dipenuhi malaikat. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu malaikat mencari-cari mana majelis ilmu, mana majelis zikir. Ketika mereka menemukan yang mereka cari, mereka akan panggil kawan-kawannya. Wahai kalian yang Allah tugaskan kalian untuk mencari, sekarang ada di BP. Maka berkumpul semua. Dalam satu riwayat malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai langit. Dan kemudian mereka lapor kepada Allah, ya Allah, yang kau tugaskan sudah kami temukan ada di sini. Apa kata Allah? Tunggu sampai hambaku meminta apa yang mereka minta. Makanya ini juga suasana seperti ini, suasana-suasana diijabahnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali antum yang punya greget, harapan, cita-cita, keinginan, bermunajatlah dalam kondisi-kondisi seperti ini, karena khufita alaihimul malaika, disaksikan oleh para malaikat. Ini yang pertama, luar biasa. Baru satu fadilah saja cukuplah, idealnya sudah menumbuhkan hamasah kita, semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kewajiban-kewajiban yang lain itu ada batas limitnya. Baik itu limit awal maupun limit akhir. Salat ada limit awalnya. Limit awalnya seseorang diberikan kewajiban salat, diberikan taklif, beban untuk salat, itu ya ketika masuk usia baligh. Ya. Puasa, diwajibkan puasa ketika masuk usia baligh. Ada batas akhirnya? Nggak ada. Ya. Batas akhirnya ketika sudah sepuh, sudah tidak lagi kuat puasa. Ya. Maka orang-orang yang tidak kuat puasa, apakah karena sepuhnya atau karena sakit yang dideritanya, kan mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan puasa, ya, yang diganti dengan membayar fidyah.
Jadi ibadah-ibadah yang lain itu ada start awalnya, ada juga ada finish akhirnya. Berbeda dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmunya tidak ada start awal dan tidak ada start akhir. Madal hayah, sepanjang umur hidup kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Yang dimaksud buayan ibu apa sih? Apa yang dimaksud buayan ibu? Digiong gitu. Hah? Sebagian para ulama mengatakan buayan ibu itu dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu. Itulah ada satu, saya pernah melihat acara di satu acara televisi mengupas mengapa Yahudi itu menjadi bangsa yang cerdas. Ya. Apa jawaban mereka? Ternyata kunci kecerdasan Yahudi karena mengamalkan hadis ini. Ya. Jadi kata mereka, kami ketika seorang istri dinyatakan hamil, maka setelah itu mereka akan memborong buku-buku. Para suami akan mencari buku-buku soal, dan mereka kemudian menyelesaikan berbagai macam soal-soal, menjawab soal-soal ujian yang ada di buku-buku itu, memecahkan soal kimia, fisika, matematika yang ada di buku tersebut. Jadi subhanallah, ternyata kunci keunggulan Yahudi karena mengamalkan nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan masih disibukkan ngidam apa, ya kan? Ngidamnya juga aneh-aneh gitu, Masya Allah. Ya, ini tantangan buat kita semua memang gitu ya. Tantangan buat kita semua. Bagaimana kita mentarbiyah regenerasi yang luar biasa gitu. Saya sering mengatakan kalau dalam khutbah nikah membangun rumah tangga itu sama dengan membangun peradaban gitu. Ya. Membangun rumah tangga itu sama dengan membangun peradaban. Ada satu ayat yang pendek dalam surah At-Takwir. Ya. Ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Tapi di tengah-tengah surat At-Takwir ada satu ayat pendek yang sering kita lupakan, dan ayat itu sejatinya bertanya kepada kita, apa visi misi kehidupan kita. Ayat itu berbunyi, fa aina tadhhabun. Mau kemana kita melangkah? Mau kemana kita pergi? Mau kemana kita berjalan? Kan kalau diterjemahkan berarti ayat ini merupakan visi misi besar kita sebagai hamba Allah. Ketika membangun rumah tangga, kita punya visi misi besar terhadap rumah tangga yang akan kita bangun. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Ya. Jadi inilah pentingnya ilmu di sini. Kita ini kan Masya Allah, mungkin ini perlu autokritik buat kita semua. Kita ini jadi suami karena punya istri.
jadi ayah karena punya anak. Nanti ke depan jadi kakek karena punya cucu. Ya. Sudahkah kita pernah bertanya, apakah kita sudah menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, nanti mungkin menjadi kakek yang baik? Karena ini semua harus dibangun dan dibingkai dengan ilmu. Contoh, apa yang terinspirasi oleh teman-teman ketika ada seorang ayah mengadukan anaknya yang durhaka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, gimana nih? Anak saya durhaka. Ya. Umar tidak langsung memvonis. Umar kemudian mencoba menggali. Dipanggil sang anak. Ya. Ditanya baik-baik. Nak, benar kamu durhaka kepada ayahmu? Oh iya? Kenapa? Ya. Maka si anak mengajukan 3 sebab. Bagaimana mungkin saya tidak durhaka kepada orang tua saya? Kalau ayah saya tidak memilih wanita yang baik untuk ibu saya. Bagaimana mungkin saya tidak durhaka kepada orang tua saya kalau ayah saya tidak memberikan nama yang baik buat saya? Dan bagaimana mungkin saya tidak durhaka kepada orang tua saya kalau orang tua saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran? Umar mendengar curhatan sang anak langsung berbalik. Apa kata Umar? Pak, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah mendurhakai anakmu. Jadi stempel durhaka itu bukan hanya stempel anak, jangan-jangan kita juga menjadi orang tua yang naudzubillah durhaka kepada anak-anak kita. Maka setelah itu Umar bin Khattab berdiri dan berkhutbah. Ya, ini kan kita bapak-bapak semua. Gitu. Apa kata Umar? Kewajiban laki-laki itu 3. Memilih wanita yang baik untuk ibu anak-anaknya, memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya, dan yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Coba kalau melihat urutan nomor 1, jangan nanti minta ganti. Ya. Yang ketiga saja. Artinya kewajiban mengajarkan Al-Quran itu kewajiban ayah. Berarti secara tidak langsung, dan memang itulah idealnya, setiap orang memiliki kapasitas, kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar agar dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih.
Ayat ini cukup menarik ya. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab. Mereka orang-orang yang diberikan Alkitab. Yatlunahu, mereka membacanya. Haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ulama memang berbeda pendapat yang dimaksud bacaan yang benar itu apa. Ibnu Jarir mengatakan bit tajwid. Bacaan yang benar itu ya dengan tajwid. Kalau Ibnu Katsir mentafsiri haqqa tilawati adalah haqqa ittiba'i, mengikuti Al-Quran dengan benar. Saya yakin dua-duanya tafsir ini benar gitu. Ya. Yang menarik, ayat itu ditutup dengan ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang disebut orang yang beriman kepada kitab. Artinya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, indikator keimanan kita kepada Al-Quran, indikator keimanan kita kepada Al-Quran, salah satu indikatornya adalah haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Makanya ilmu tajwid itu menguasainya fardu kifayah, mengamalkannya fardu ain. Ya. Saya ulangi ya, ilmu tajwid itu menguasainya fardu kifayah, tapi mengamalkannya fardu ain. Contoh, baca mim ba'di, ya kita harus benar bacanya mim ba'di. Ya. Tanpa ini hukumnya apa? Izhar, iqlab, idgham, ikhfa atau apa? Tapi membaca mim ba'di dengan benar itu merupakan fardu ain, semua kita harus bisa. Dan menjadi fardu kifayah, artinya sekampung ini, sekomplek ini harus ada yang tahu, oh mim ba'di itu nun mati ketemu ba, namanya iqlab, harus ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa berarti sekampung ini dosa semua. Itu konteks fardu kifayah ke situ. Gitu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah betapa ilmu itu luar biasa. Ya. Makanya fadilahnya juga luar biasa. Bayangkan tadi dihadiri oleh para malaikat, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Ya. Kata Nabi, orang yang menuntut ilmu akan diberikan rahmat oleh Allah. Di mana kita semua sepakat, di mana kita semua tahu, rahmat inilah yang akan menjadi miftahul jannah kita, yang akan menjadi kunci surga kita. Karena memang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk surga nanti semuanya karena kasih sayang Allah. Para sahabat ketika mendengar ini nggak ada yang kaget, tapi mereka juga ingin bertanya kepada Rasulullah. Makanya mereka juga nanya, ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah yang masuk surga karena kasih sayang Allah, bukan karena prestasi amalnya? Maka Rasulullah pun menjawab, termasuk saya masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Makanya pintu-pintu rahmat harus kita cari, pintu-pintu rahmat harus kita buru. Misalnya di bulan Ramadan ada babur rahmah, pintu rahmat.
Membaca Al-Quran Allah akan turunkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran akan Allah turunkan rahmat. Ya idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi semangat mencari kasih sayang Allah harus kita buru, karena itulah salah satu pintu surganya kita nanti karena kasih sayang Allah. Dan ternyata salah satu rahmat Allah akan turunkan di asbab thalabul ilm. Dengan sebab kita berkumpul, mengkaji, mentadarus, menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumullah. Wa nunazzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Masya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini juga yang harus kita buru, karena salah satu orang yang akan dipanggil oleh Allah masuk surga, mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Bukankah Allah memanggil ahli surga dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan ternyata salah satu kunci ketenangan jiwa Allah turunkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena salah satu di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu, dia tahu solusinya, dia tahu jalan keluarnya, dan itu cukup menenangkan jiwa kita. Orang yang nggak ngerti mobil dengan orang yang ngerti mobil tentu berbeda ketika dihadapkan dengan problematika masalah kendaraan, masalah pekerjaan, masalah kantor. Ketika dia memiliki ilmu, dia akan memiliki ketenangan untuk mampu menyelesaikan problematika kehidupan yang akan dihadapinya. Dan sekali lagi, wasilahnya, sarananya Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Saya kira ini karena sebentar lagi masuk waktu Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.